به تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة والمعجزات وعلى آله وصحبه ذوي الحسنات. Amma ba'du, para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam, sehingga dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat subuh secara berjamaah di Masjid Qudsi yang mubarakah ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita melalui syariatnya, yakni ajaran agama Islam. Untuk kajian kuliah subuh pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaikhul Ibad. Namun marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ridallah ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli badil kiram wa li musannif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani Misbah bin Zaid Al-Mustafa Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan sholawat Sultan Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi qadaril amdar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi waraqil asyar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ramlil ghifar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi al-hubub was-simar.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. وكان السهر وردي يطوف ببعض مسجد الخيف بمنى يتصفح الوجوه فقيل له فيه فقال إن لله عبادا إذا نظروا إلى شخص اكتسبوه سعادة فأنا أطلب ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بليات أولها يرفع الله البركة من كسبهم والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظليما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير iman. Pada suatu saat Imam Sahrawardi bertawaf keliling di bagian Masjid Khaif di Mina. Jadi para bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah haji atau umroh di Mina itu ada Masjid Khaif. Di Masjid Khaif Imam Sahrawardi berkeliling, arti bertawaf di bagiannya, karena Masjid Khaif itu cukup besar, lebih besar dari masjid di Pasar ini, bahkan lebih besar dari Masjid Agung di Kayong Utara. Pokoknya panjang, besar, tapi masih besar Masjid Nabawi di Madinah. Ini mempunyai, ada masjid yang mempunyai keutamaan, yaitu masjid di Madinah, yaitu Masjid Quba. Di Masjid Quba itu mempunyai kelebihan apabila seseorang mengambil air wudhu di Masjid Nabawi, kemudian pergi ke Masjid Quba di Mina, Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat, itu sama dengan mendapatkan pahala umroh, hanya 2 rakaat.
Tapi syaratnya mengambil air wudhu di Masjid Nabawi, pergi ke Masjid Quba masih dalam keadaan mempunyai wudhu. Kemudian sholat tahiyat saja 2 rakaat tahiyat al-masjid itu sama dengan mendapatkan pahala umroh, begitu. Ya di sini juga ada seperti itu. Seperti kita sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk. Kalau dilanjutkan dengan zikir setelah subuh atau taklim seperti ini hingga menjelang waktu isyraq nanti, itu juga sama mendapatkan pahala umroh, begitu, sempurna. Artinya gratis tanpa membayar, gitu. Di Masjid Quba juga demikian. Dan ini yang dibahas adalah Masjid Khaif yang di Mina. Kata Syahrawardi ketika tawaf, ini melihat beberapa wajah yang berbeda-beda. Kemudian kata Syahrawardi, inna lillahi ibadan idza nadharu ila sasin aksabuhu sa'adatan. Sesungguhnya Allah mempunyai beberapa hamba, ketika hamba itu melihat kepada hamba yang lain, kepada sesuatu, maka akan mempengaruhi keberuntungan. Kemudian saya mencari siapakah gerangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kelak akan datang suatu masa, suatu zaman yang kaum itu atau umatku berlarian dari para ulama, jauh dengan para ulama, begitu. Mungkin sudah mulai kita bisa teliti sekarang. Untuk berkumpul seperti ini tidak mudah. Untuk duduk-duduk bersama ulama membahas tentang masalah ilmu ini tidak mudah, karena memang zaman akhir itu untuk mengumpulkan dengan para ulama, mengaji dengan para ulama ini semakin hari semakin berat, begitu. Karena pengaruhnya macam-macam, gitu. Tetapi kalau umatku sudah lari dari ulama, menjauh dari ulama, sudah tidak mau mengaji lagi, susah diajak bertaklim, dan lari dari fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan menurunkan bala, yaitu 3 perkara. Jadi kalau umat sudah lari dari ulama, sudah tidak mau mengaji, maka Allah akan menurunkan bala. Yang pertama, aulaha yarfa'ullahu ta'ala al-barakah min kasbihim. Bala yang pertama, Allah menghilangkan keberkahan dari hasil kerjanya. Walaupun kerja banting tulang, ya, hasil sih berhasil, tetapi keberkahannya tidak ada.
karena dihilangkan oleh Allah. Tapi kok kaya, misalnya kaya itu belum tentu berkah, begitu. Perlu diketahui berkah, definisi berkah itu bagaimana. Definisi berkah itu ziyadatul khair. Misalnya seseorang berharta, tetapi dengan hartanya bisa menambah kebaikan, itu namanya rizkinya rezeki yang berkah, yang barokah. Dengan berharta bisa bersedekah, dengan berharta bisa membantu fakir, miskin, anak yatim. Kalau lebaran, haji atau Idul Adha bisa berkurban. Kemarin walaupun dengan berpatungan, ya kemarin ada berpatungan 1 ekor sapi 7 orang. Misalnya kita bentuk kelompok-kelompok, alhamdulillah sudah ada 2 kelompok lebih, dan tadi malam pun juga ada yang daftar. Yang tidak mengikuti kuliah subuh pun kalau daftar juga kita terima semuanya. Ini salah satu tanda bahwa rezeki kita rezeki yang berkah, karena bisa menambah kebaikan. Ini rezekinya rezeki yang berkah. Begitu juga umur yang berkah, sehat walafiat, bisa menambah kebaikan. Ini tandanya tanda-tanda umur yang berkah, begitu. Ilmu juga demikian, ilmu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu juga yang bisa menambah kebaikan, itu termasuk juga ilmu yang berkah. Makanan juga demikian. Makanan yang berkah adalah makanan yang setelah kita makan bisa menambah kebaikan, artinya bisa menambah amal ibadah. Itu tandanya makanan yang berkah, begitu. Bukan hanya halal saja, tapi halalan thayyiban mubarakan. Halal, bagus dan berkah, begitu. Maka ketika seseorang berlari jauh dengan ulama, maka akan hilang keberkahan hasil kerjanya, begitu. Keberkahan hasil kerjanya. Buktinya apa? Kerja berhasil, tambah kaya, tetapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semakin jauh dengan Allah, semakin malas melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu tandanya rezekinya, keberhasilannya tidak berkah, begitu. Yaitu yang pertama, wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Bala yang kedua adalah Allah akan menjadikan seorang sultan, seorang pemimpin, tapi pemimpin itu pemimpin yang zalim. Suatu daerah apabila masyarakatnya jauh dengan ulama, maka daerah itu akan dijadikan pemimpin, tetapi pemimpinnya pemimpin yang zalim, begitu. Karena apa? Karena masyarakatnya jauh dengan ulama, begitu. Ya, pemimpin yang zalim, yang tentunya tidak kita harapkan. Semua mendambakan pemimpin-pemimpin yang adil, ya, yang betul-betul bertanggung jawab atas daerah yang dipimpin, begitu. Betul-betul bertanggung jawab atas daerah yang dipimpin, begitu. Penyebabnya adalah masyarakatnya. Kalau masyarakatnya jauh dengan ulama, maka akan
jadi pemimpin yang dolim. Yang memimpin daerah itu pemimpin yang dolim. Yang jadi pemimpin yang dolim, yang tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Ini kita mudah-mudahan dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang dolim. Begitu. Wasalisah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga, balak yang ketiga akan keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman. Kan? Keluar dari dunia ini dengan tidak membawa iman atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Karena yang menentukan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka itu di akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya husnul khotimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tandanya husnul khotimah. Atau bisa menyebut nama Allah, itu tandanya husnul khotimah. Tetapi apabila seseorang meninggal dalam keadaan tidak bisa menyebut nama Allah, apalagi dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tandanya su'ul khotimah. Naudzubillah. Dengan demikian para bapak sekalian, yang menyebabkan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu tergantung jauh atau dekatnya dengan ulama. Semakin dekat dengan para ulama akan semakin mendapatkan peluang untuk husnul khotimah. Apabila seseorang jauh dengan ulama akan semakin mudah untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena mereka jauh dengan ulama. Begitu. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya dari keterangan tadi, kita tidak boleh jauh dengan para alim ulama. Artinya mendekati, duduk-duduk bersama para alim ulama itu akan membawa berkah. Sebaliknya kalau jauh dengan ulama maka akan mengurangi keberkahan. Bahkan oleh Allah akan diturunkan 3 balak yang pertama, yaitu Allah menghilangkan keberkahan hasil kerjanya. Yang kedua, Allah akan mengutus atau menjadikan seorang pemimpin yang zalim. Yang ketiga, akan keluar dari dunia atau meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Mungkin dari ini dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kalau ada yang kurang jelas perlu penjelasan, kami persilahkan dulu. Silakan bertanya. Insyaallah, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita membimbing
sehari-harinya tidak pernah, tidak banyak mengucapkan la ilaha illallah atau Allahu Akbar, mungkin kelihatannya agak sulit bagi dia. Iya. Apalagi sudah koma. Kemudian hubungannya kalau pas pada saat sakitnya itu berada di rumah sakit, biasa masuk ke ICU. Itu agak sulit mungkin para keluarganya untuk membisikkan. Itu bagaimana, apakah husnul khatimah itu karena pada sehari-harinya selalu berzikir atau bagaimana Pak Jaya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kalimat Allah atau dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan kita sehat-sehat ini tentunya tidak sulit ya. Anak kecil saja bisa Allah Allah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dalam keadaan sehat. Namun ketika mendekati kematian ini tidak mudah untuk kita ucapkan. Mungkin dalam keadaan kita sakit, kemudian apalagi dalam keadaan koma. Kalau koma itu kan hanya yang bisa mengucapkan hanya hati kita. Kita mungkin ya mudah-mudahan tidak seperti itu, kan ada seseorang yang mau meninggal dalam keadaan koma, sudah tidak bisa bicara apa-apa, hanya mengisyaratkan dan lain sebagainya, apalagi mengucapkan sesuatu. Bahkan sampai ditalkin pun, ditalkin itu ketika orang meninggal kita ajari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kalau tadi bisa Allah 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 di telinganya, supaya mereka mengingat nama Allah, bisa membaca la ilaha illallah dan lain sebagainya. Tetapi dengan alasan sakit, terutama sakit stroke itu, ya, sakit stroke ini yang sejak masih hidup saja tidak bisa ngomong, itu bagaimana lagi itu. Tapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud di sini adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Perlu diketahui bahwa tempatnya iman itu di dalam hati. Jadi bukan hanya di dalam lesan, diucapkan dengan lesan saja, tapi juga diyakini dengan hati, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu yang dimaksud dengan iman. Maka kita tidak boleh menilai seseorang, nah itu tidak bisa baca la ilaha illallah, mati kafir itu. Jangan menganggap seseorang itu mati kafir karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Belum tentu, karena di dalam iman itu ada di dalam hati begitu. Wallahu alam, kita itu kafir atau su'ul khotimah atau husnul khotimah begitu. Karena mengucapkan lafaz Allah itu tergantung kebiasaan kita sehari-hari. Ya, kalau kebiasaan kita mengucapkan Allah atau innalillah ketika kita tersandung batu, innalillah, ya biasa mengucapkan innalillah. Kalau biasa yang kita ucapkan Allah, ya lafaz Allah. Kalau yang biasa kita ucapkan alamak, ya alamak gitu. Jadi tergantung kebiasaan. Jadi untuk itu biasanya secara refleksi, ya secara refleksi begitu. Tapi wallahu alam, tapi yang jelas iman itu berada di dalam
di dalam hati, begitu. Mungkin dengan lesannya tidak bisa mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, tetapi hatinya masih beriman kepada Allah atau diucapkan di dalam hati, itu juga masih termasuk husnul khotimah. Karena ada sebuah hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir pembicaraannya ini bisa kalimah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Di antara penyebab supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, seperti doa yang kemarin kita fotokopi, kita bersama, itu doa supaya kita husnul khotimah. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Itu bagian amalan supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Penyebab yang lain agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu meninggalkan suudzon. Berdasarkan hadis, da' su'adzon fa inna su'adzon yurisu su'al khotimah. Tinggalkan buruk sangka, karena buruk sangka itu menyebabkan su'ul khotimah. Berarti kalau tidak buruk sangka atau husnudzon itu menyebabkan husnul khotimah. Gitu. Kita lanjutkan, mungkin cukup jelas ya. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Wal maqalatu tsaniyah an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Dawuh yang ketiga diceritakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Man dakhala al-qabra bila zadin ay minal amali sholih fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Yang artinya barang siapa masuk ke kuburan, artinya sudah pindah ke alam kubur, sudah meninggal, tetapi tidak membawa bekal yang tentunya bukan harta, bukan permata, tetapi amal soleh. Tidak membawa bekal amal soleh ya. Itu seperti orang yang naik atau berjalan di atas lautan tanpa memakai sampan atau kapal. Bayangkan, lautan itu kan penuh dengan gelombang, tantangan dan lain sebagainya. Kalau kita menyeberangi lautan tanpa kapal, mustahil kita bisa selamat, kan seperti itu. Karena di tengah lautan itu banyak tantangan dan gelombang. Maka barang siapa meninggal tanpa membawa bekal amal soleh, itu seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa membawa sampan atau kapal. Bagaimana? Celaka, tenggelam, begitu, tenggelam. Nah, kecuali ada sebagian waliullah yang menyeberangi lautan tanpa membawa kapal, tetapi awalnya naik kapal dulu, seperti kisah Malik bin Dinar ya. Malik bin Dinar itu naik kapal, tetapi ketika di dalam kapal, di atas kapal, tiba-tiba mau membayar, duitnya hilang gitu, duitnya hilang.
Kemudian sama yang pemilik kapal, yang petugas-petugas kapal itu dilempar ke laut karena dianggap Malik itu budak begitu. Padahal memang betul-betul hilang karena tidak ada uang, akhirnya dilempar ke laut. Tetapi Malik itu bukan orang sembarangan, tetapi Malik itu adalah waliullah. Maka Allah tidak rela Malik dilempar di tengah lautan, sehingga Allah dengan kata kun fayakun, ikan-ikan yang di laut keluarlah. Maka ikan-ikan di laut keluar dan di mulutnya membawa uang dinar, uang emas gitu, uangnya bulat-bulat kuning gitu ya, itu membawa uang dinar. Sehingga anak buah kapal semua pada bingung untuk menangkap ikan yang membawa uang dinar tadi ya, sehingga mungkin lebih dari cukup untuk membayar ongkos Malik tadi. Maka barulah tahu bahwa Malik itu bukan orang sembarangan. Kemudian mau dinaikkan kapal lagi, Malik tidak mau. Kemudian berjalan di atas air sampai ke tepi. Kapal itu ngejar tidak dapat. Malik berjalan di atas air sampai ke tepi. Kemudian pemilik kapal itu sesampainya di tepi atau sudah nyandar, itu mencari ke sana kemari Malik bin Dinar ya. Ternyata Malik bin Dinar memang adalah waliullah, bisa berjalan di atas air. Makanya aslinya namanya Malik, tapi disebut dengan bin Dinar. Bin Dinar itu anaknya uang gitu, karena pernah terjadi peristiwa yang aneh, yaitu untuk membayar kapal tidak bisa karena Malik tidak punya uang, tetapi dengan izin Allah dibayar oleh ikan-ikan yang di lautan dengan uang dinar yang banyak sekali begitu. Ini salah satu karomahnya waliullah. Tapi yang dimaksud ini pada umumnya manusia tidak bisa. Apabila manusia meninggal dunia tanpa membawa bekal, itu laksana orang yang berjalan di atas air tanpa memakai kapal atau sampan begitu. Maka secara logika pasti akan tenggelam atau celaka. Alhamdulillah. Intinya mudah-mudahan kita meninggal dengan membawa bekal. Gitu. Ainal amri shaliqah wa kana ama fa yagruku gharqan la khalasalah illa biman yungkidu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ma limayitin fi qabri illa kal gharib al mughawwis ay at-talib li ayyusa. Artinya tidak akan selamat orang yang meninggal tidak membawa bekal amal yang soleh begitu. Rasulullah bersabda, tidak ada suatu mayit di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam yang mencari pertolongan. Orang yang tenggelam mencari pertolongan. Jadi semua ahli kubur itu seperti orang yang tenggelam yang mencari pertolongan. Mayat itu seperti itu. Jadi yang membawa amal soleh saja ketika ditanya oleh malaikat bisa menjawab marrobuka wa manabiyuka dan seterusnya, kemudian disuruh tidur di alam kubur,
menunggu hari kiamat. Tetapi bagi si mayit yang ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir tidak bisa menjawab, dipukuli terus, itu minta ampun, menjerit, kesakitan, minta hidup, minta kembali hidup di dunia, dia akan melaksanakan perintah Allah, akan menjauhi larangan Allah, akan beribadah dan lain sebagainya. Tetapi permintaan itu sudah tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Maka si mayit-mayit itu bagaikan orang yang tenggelam, yang selalu meminta tolong kepada orang-orang yang masih hidup, terutama para ahli warisnya. Yang diharapkan adalah doa ahli warisnya. Begitu. Maka kadang-kadang ada sebuah pujian, ini pujian, jadi kalimah syair itu ya begini. Kalau bahasa Jawanya begini: saben malam Jumat ahli kubur tilik nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran sak kalimah. Maksudnya seolah-olah saking butuhnya dengan orang yang masih hidup, terutama ahli warisnya, itu seolah-olah mayat itu datang ke rumah mencari anak cucunya, mencari keluarganya untuk mengirim doa. Maka malam Jumat kalau bisa kita sempatkan diri untuk membaca doa kepada para ahli kubur kita, para saudara-saudara kita, karena setiap mayit itu membutuhkan pertolongan orang-orang yang masih hidup dengan doa, sedekah dan lain sebagainya. Apakah si mayit itu bisa ngomong? Ya bisa, cuma kita tidak mendengar. Contohnya ketika kita melewati sebuah kuburan, kita disunahkan memberi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ahli kubur. Maka para ahli kubur juga menjawab waalaikumsalam, begitu, waalaikumsalam. Namun jawabannya tidak terdengar oleh telinga kita. Kalau terdengar kita yang takut, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita yang ketakutan. Mungkin demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan apa itu rencana ya sudah kita sepakati bersama, yaitu tabungan kurban yang kemarin sudah dapat 2 ekor sapi lebih, karena sekitar 15 atau 16 orang. Insya Allah tadi malam juga ada yang daftar lagi, Pak Nurdin, melalui saya untuk diikutkan anggota patungan kurban sapi 7 orang 1 ekor sapi. Insya Allah sudah dapat 2 ekor sapi rencananya gitu. Setiap minggu 50.000. Setiap haden ini 50.000, atau dalam 1 bulan itu 200.000. Itu 10 bulan, Pak. Iya, 10 bulan insya Allah 2 juta. Jadi kalau 7 orang berarti kan 14 juta. Tapi kalau nanti harga sapinya itu 15 juta, kita nambahi 1 juta. Kalau harga sapinya 15 juta misalnya, nambah pun tidak seberapa, kan begitu. Yang intinya pokoknya 10 bulan ini bisa mencapai 2 juta gitu. Bayar langsung boleh, bayar secara ngansur tiap minggu juga boleh. Bendaranya Bapak Haji Sulaiman, sekretarisnya Bapak Nuruddin. Demikian
kami akhiri kajian ini, dan silakan untuk jamaah yang ingin mendaftar dipersilahkan kepada Bapak Nurdin, atau yang pada pagi hari ini ingin membayar langsung kepada Bapak Haji Sulaiman. Terima kasih. Ada rezeki sedikit kan bisa mau korban. Gimana ya? Ya, Gimana? itulah bagus gitu loh. Kalau Iya. ada rezeki sedikit kan ada niat mau korban kan boleh korban. Iya. Ini kemarin dah